Kumpulan rangkuman materi ujian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah. Dengan Perjanjian Kerja tahun 2023. Kompetensi umum, 1 Ruang lingkup humas penjelasan 1. Ruang lingkup humas merupakan salah satu pokok materi yang perlu dipahami oleh calon pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K yang ingin melamar posisi sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama. Dalam konteks pekerjaan sebagai humas, terdapat beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya. 1. Pengelolaan hubungan dengan media massa. Pada ruang lingkup ini, seorang humas perlu mampu menjalin dan memelihara hubungan baik dengan media massa. Contohnya, humas bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi resmi pemerintah kepada media massa secara tepat dan akurat. Humas juga harus siap merespon permintaan wawancara, memberikan klarifikasi, atau mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Selain itu, humas juga dapat mengundang media untuk meliput acara atau kegiatan yang relevan. 2. Penyusunan dan pengelolaan materi komunikasi. Seorang humas juga harus mampu menyusun materi komunikasi yang baik. Hal ini meliputi pembuatan berbagai jenis dokumen seperti berita, rilis pers, diskusi panel, dan lain-lain. Contohnya, ketika ada kegiatan penting yang ingin disampaikan kepada publik, humas bisa menyusun berita yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan informasi terkait kegiatan tersebut. Materi komunikasi humas juga harus disesuaikan dengan audiens yang dituju agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. 3. Penanganan krisis dan manajemen reputasi. Ketika terjadi krisis atau situasi yang dapat merugikan citra atau reputasi pemerintah atau lembaga, humas harus mampu mengelola krisis tersebut dengan baik. Contohnya, jika terdapat berita yang salah atau negatif tentang pemerintah, humas harus dapat memberikan klarifikasi yang tepat dan mengatasi situasi agar tidak merugikan lebih lanjut. Humas juga harus siap menghadapi situasi yang mempengaruhi reputasi pemerintah, seperti aksi protes atau demonstrasi, dan dapat memberikan respon yang tepat serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan citra dan reputasi lembaga. 4. Peningkatan citra dan promosi. Sebagai humas, satu tugas pentingnya adalah meningkatkan citra dan promosi terkait dengan kegiatan atau program pemerintah. Contohnya, humas dapat mengadakan kegiatan-kegiatan promosi seperti seminar, lokakarya, atau diskusi publik untuk mengenalkan dan memperkenalkan upaya pemerintah kepada masyarakat. Humas juga perlu mampu membuat dan menyebarluaskan materi promosi seperti brosur, poster, infografis, dan konten digital melalui berbagai platform media sosial. Itulah beberapa pokok materi dalam ruang lingkup humas yang menjadi fokus dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk formasi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama. Dengan memahami dan menguasai materi tersebut, calon pegawai diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan masyarakat. Penjelasan 2. Ruang lingkup humas. Pada bab ini berisi rangkuman materi mengenai ruang lingkup humas untuk jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama. Ruang lingkup humas merupakan pokok materi yang perlu dipahami dengan baik oleh calon pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Berikut ini adalah penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi yang menjadi bagian dari ruang lingkup humas. 1. Definisi humas. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Humas merupakan bidang yang berfokus pada upaya berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Tujuan humas adalah untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara lembaga organisasi dengan publiknya. Contoh dari kegiatan humas adalah menyampaikan informasi kepada media massa, mengadakan acara promosi, serta menjaga citra lembaga organisasi. 2. Fungsi humas. Fungsi humas meliputi beberapa hal, antara lain, informasi. Humas bertanggung jawab menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu kepada publik. Pendidikan.
humas memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada publik tentang lembaga organisasi. Persuasi, humas menggunakan strategi komunikasi yang persuasif untuk mempengaruhi persepsi dan sikap publik terhadap lembaga organisasi. Perencanaan, humas melakukan perencanaan dan strategi komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan lembaga organisasi. Contoh dari fungsi humas adalah mengadakan konferensi pers untuk memberikan informasi kepada media massa, mengadakan acara sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada publik, serta menyusun rencana komunikasi untuk mencapai tujuan promosi lembaga organisasi. 3. Peran humas dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan, humas memiliki peran yang strategis dalam menjalin hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa peran humas dalam pemerintahan adalah sebagai berikut: pemberi informasi, humas bertugas menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Penyampai aspirasi, humas berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Pelaksana komunikasi, humas bertugas menjalankan kegiatan komunikasi untuk membangun dan memelihara hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Contoh dari peran humas dalam pemerintahan adalah menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat untuk memaparkan kebijakan pemerintah, melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mengorganisir acara dialog antara pemerintah dengan warga. 4. Etika dan profesionalisme dalam humas. Etika dan profesionalisme memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang praktisi humas. Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan adalah kehandalan, menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan relevan. Keterbukaan, menciptakan transparansi dalam berkomunikasi dengan publik. Netralitas, tidak berpihak pada salah satu pihak dan menyampaikan informasi secara objektif. Contoh dari penerapan etika dan profesionalisme dalam humas adalah tidak menyembunyikan informasi yang penting, menghindari konflik kepentingan, serta menjaga privasi dan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh publik. Dalam menjawab soal ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, pemahaman yang mendalam mengenai ruang lingkup humas sangat penting. Dengan memahami definisi humas, fungsi humas, peran humas dalam pemerintahan, serta etika dan profesionalisme dalam humas, calon pegawai dapat memberikan jawaban yang komprehensif dan terstruktur. Semoga rangkuman materi ini dapat membantu calon pegawai dalam persiapan ujian seleksi. 2. Etika kehumasan. Penjelasan 1. Etika kehumasan. Pengertian etika kehumasan. Etika kehumasan merupakan prinsip atau norma-norma yang harus diikuti oleh seorang Pranata Hubungan Masyarakat (PHM) untuk menjalankan tugasnya secara profesional di dalam lingkungan pemerintah. Etika kehumasan mengacu pada cara yang benar dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Fungsi etika kehumasan. Adapun fungsi penting dari etika kehumasan adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kepercayaan masyarakat. Seorang PHM harus berusaha menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan memberikan informasi yang tepat, jujur, dan akurat. 2. Menjaga dan memperkuat citra pemerintah. PHM memiliki peran penting dalam memperlihatkan citra yang baik dari pemerintah dan menjaga reputasi tersebut agar tetap positif di mata masyarakat. 3. Memajukan penyampaian informasi publik. PHM memiliki tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan jelas dan terbuka, baik melalui media cetak, elektronik, maupun melalui sosial media. 4. Mengatasi konflik dan permasalahan. Seorang PHM harus mampu mengatasi berbagai konflik dan permasalahan. Dalam hal ini, etika kehumasan mengharuskan seorang PHM untuk berperan sebagai mediator yang netral, adil, dan tidak memihak. Contoh etika kehumasan. Contoh penerapan etika kehumasan dalam pekerjaan seorang PHM adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kerahasiaan informasi. Seorang PHM harus menjaga kerahasiaan informasi yang diterima dari pemerintah agar tidak bocor atau diungkapkan kepada pihak yang tidak berhak.
2. Menghindari konflik kepentingan. Seorang PHM harus menghindari benturan kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugasnya. PHM harus berfokus pada kepentingan masyarakat dan pemerintah. 3. Memberikan penghargaan. Seorang PHM harus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berkontribusi positif terhadap pemerintah, misalnya melalui penghargaan dalam bentuk sertifikat atau penghargaan lainnya. 4. Menghormati keragaman masyarakat. Seorang PHM harus menghormati keragaman masyarakat, baik dari segi suku, agama, ras, dan budaya. Tidak ada diskriminasi dalam penyampaian informasi publik. 5. Mengutamakan kepentingan publik. Seorang PHM harus selalu mengutamakan kepentingan publik dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Kesimpulan etika kehumasan merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh seorang PHM dalam menjalankan tugasnya. Etika ini meliputi menjaga kepercayaan masyarakat, menjaga citra pemerintah, memajukan penyampaian informasi publik, serta mengatasi konflik dan permasalahan. Adanya penerapan etika kehumasan dalam pekerjaan seorang PHM akan memberikan hasil yang positif bagi pemerintah dan masyarakat. Penjelasan 2. Berikut ini adalah penjelasan lengkap serta contoh dari setiap pokok materi untuk bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, dengan tema, Etika Kehumasan pada bagian Pranata Hubungan Masyarakat. Seorang Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama memiliki tanggung jawab untuk menjalin hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakat. Salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas ini adalah etika kehumasan. Dalam rangkuman ini, akan dipaparkan penjelasan lengkap dan contoh-contoh dari setiap pokok materi mengenai etika kehumasan. 1. Pengertian etika kehumasan. Etika kehumasan merujuk pada kumpulan prinsip moral yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku dalam berhubungan dengan orang lain. Dalam konteks pranata hubungan masyarakat, etika kehumasan merupakan panduan utama dalam menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Selain itu, etika kehumasan juga mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, saling menghargai, dan saling peduli terhadap kepentingan dan kebutuhan orang lain. Contoh: sebagai seorang pranata hubungan masyarakat, etika kehumasan bisa ditunjukkan dengan memperlakukan semua orang dengan sopan dan ramah, menyediakan informasi yang akurat dan jujur kepada masyarakat, serta senantiasa menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh masyarakat. 2. Prinsip etika kehumasan. Ada beberapa prinsip etika kehumasan yang harus diterapkan oleh seorang pranata hubungan masyarakat. Prinsip-prinsip ini meliputi integritas, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab. Contoh: A. Integritas. Seorang pranata hubungan masyarakat harus berperilaku dengan jujur, tulus, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, tidak menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan kepada masyarakat. B. Keterbukaan. Pranata hubungan masyarakat harus transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta menerima masukan dan perspektif yang beragam dengan lapang dada. C. Keadilan. Dalam menjalankan tugas, seorang pranata hubungan masyarakat harus memperlakukan semua orang dengan adil dan merata, tanpa diskriminasi. D. Tanggung jawab. Seorang pranata hubungan masyarakat harus bertanggung jawab atas setiap tindakan atau keputusan yang diambilnya, serta terbuka terhadap kritik dan perbaikan. 3. Etika kehumasan dalam komunikasi. Komunikasi yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam tugas seorang pranata hubungan masyarakat. Dalam komunikasi, etika kehumasan mencakup kejelasan, kejujuran, kesopanan, dan penggunaan bahasa yang bisa dipahami oleh semua pihak terkait. Contoh: A. Kejelasan. Pranata hubungan masyarakat harus mengkomunikasikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, tanpa menggunakan bahasa atau jargon yang rumit. B. Kejujuran. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, seorang pranata hubungan masyarakat harus benar-benar jujur dan tidak mengada-ada. C.
Kesopanan, menjaga kesopanan dalam komunikasi merupakan bentuk penghormatan terhadap orang lain. Pranata hubungan masyarakat harus menghindari penggunaan bahasa kasar atau kata-kata yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan. D. Bahasa yang dipahami oleh semua. Seorang pranata hubungan masyarakat harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua pihak, menghindari penggunaan istilah teknis yang hanya dimengerti oleh kalangan tertentu. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pranata hubungan masyarakat ahli pertama, pemahaman dan penerapan etika kehumasan sangat penting. Prinsip-prinsip etika kehumasan harus dihayati dan diterapkan dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Hanya dengan mengedepankan etika kehumasan yang baik, seorang pranata hubungan masyarakat dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan mendukung keberhasilan tugasnya dalam menjalankan tugas komunikasi serta mendukung pencapaian tujuan lembaga yang diwakilinya. Kompetensi khusus, 1. Manajemen isu penjelasan 1. Pengertian manajemen isu dapat didefinisikan sebagai upaya mengelola isu-isu penting yang muncul dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Manajemen isu membutuhkan keahlian khusus dalam mengidentifikasi, menganalisis, merencanakan, dan mengimplementasikan strategi untuk menangani isu-isu tersebut. Tujuan dari manajemen isu adalah untuk menjaga reputasi, meminimalkan risiko, dan memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Contoh, sebuah perusahaan teknologi yang terkenal mengelola isu privasi data pengguna. Perusahaan ini menghadapi kontroversi terkait data pengguna yang dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin. Untuk mengatasi isu ini, perusahaan tersebut melakukan audit privasi, memperbaiki kebijakan privasi, dan memberikan transparansi kepada pengguna mengenai penggunaan data mereka. Dengan melakukan manajemen isu ini, perusahaan berhasil memulihkan reputasinya dan mengurangi risiko penyalahgunaan data pengguna. 2. Tahapan manajemen isu A. Identifikasi isu. Tahapan pertama dalam manajemen isu adalah mengidentifikasi isu-isu yang penting dan berpotensi berkembang menjadi masalah. Identifikasi dapat dilakukan melalui riset, pengamatan, serta konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait. Contoh, dalam sebuah pemerintahan, identifikasi isu dapat dilakukan dengan melakukan polling atau survei masyarakat mengenai permasalahan yang dianggap penting, misalnya terkait pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. B. Analisis isu. Setelah isu diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk memahami dampak dan implikasi dari isu tersebut. Analisis isu melibatkan pengumpulan data, evaluasi faktor risiko, serta mengidentifikasi berbagai pihak yang terlibat. Contoh, dalam isu pendidikan, analisis dapat dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai tingkat pendidikan, kualitas guru, dan akses pendidikan di suatu daerah. Selain itu, perlu dievaluasi juga faktor risiko seperti minimnya anggaran pendidikan atau ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. C. Perencanaan strategi. Setelah analisis dilakukan, tahap selanjutnya adalah merencanakan strategi untuk mengatasi atau mengelola isu tersebut. Strategi haruslah komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Contoh, dalam isu kesehatan, strategi dapat meliputi peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga medis, dan peningkatan kesejahteraan petugas kesehatan. D. Implementasi dan evaluasi. Setelah strategi dirumuskan, strategi tersebut perlu diimplementasikan dan dijalankan. Selama implementasi, perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi efektivitas strategi serta melakukan perubahan jika diperlukan. Contoh, dalam strategi peningkatan kualitas tenaga medis, implementasi dapat berupa pelatihan dan sertifikasi untuk tenaga medis serta pemantauan kinerja dan kepuasan pasien. Evaluasi dilakukan dengan melihat apakah terjadi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien setelah implementasi strategi. 3. Manfaat manajemen isu. Manajemen isu memiliki beberapa manfaat, antara lain, 1. Melindungi dan memperkuat reputasi organisasi. 2.
Mengantisipasi dan meminimalkan risiko. 3. Membantu mengambil keputusan yang tepat dan menghindari konflik. 4. Meningkatkan kerjasama dan dialog dengan masyarakat atau pemangku kepentingan. 5. Mempertahankan keberlanjutan organisasi. Contoh, dalam manajemen isu yang dilakukan oleh pemerintah terkait isu infrastruktur, manfaatnya adalah dapat melindungi reputasi pemerintah, mengurangi risiko kerugian akibat infrastruktur yang rusak, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur. 4. Kesimpulan manajemen isu merupakan proses penting dalam mengelola isu-isu yang muncul di dalam organisasi atau lingkungan tertentu. Identifikasi isu, analisis isu, perencanaan strategi, implementasi, dan evaluasi merupakan tahapan dalam manajemen isu. Manajemen isu memiliki manfaat yang signifikan dalam melindungi reputasi, meminimalkan risiko, dan mempertahankan keberlanjutan organisasi. Penjelasan 2. Rangkuman materi, manajemen isu. Manajemen isu merupakan proses pengelolaan berbagai peristiwa atau permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Dalam konteks pekerjaan sebagai pranata hubungan masyarakat ahli pertama, manajemen isu menjadi salah satu keahlian yang sangat diperlukan. Dalam rangkuman ini, akan dijelaskan secara lengkap dan diikutsertakan contoh untuk setiap pokok materinya. 1. Pengertian manajemen isu. Manajemen isu adalah proses mengidentifikasi, mengelola, dan mengarahkan berbagai peristiwa atau masalah yang berkaitan dengan publik atau pihak terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga reputasi organisasi dan mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait. Contoh, jika sebuah perusahaan mendapatkan kritikan mengenai dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya, manajemen isu akan berperan untuk merespons dengan baik, mengelola masalah tersebut, dan mencari solusi yang dapat memperbaiki reputasi perusahaan. 2. Langkah-langkah manajemen isu. A. Identifikasi isu. Langkah pertama dalam manajemen isu adalah mengidentifikasi isu-isu yang mungkin muncul. Isu-isu ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek seperti lingkungan, keuangan, sosial, atau legal. Contoh, isu-isu yang berhubungan dengan peraturan perlindungan lingkungan, kebijakan perusahaan yang kontroversial, atau konflik dengan masyarakat sekitar. B. Analisis dan prioritasi. Setelah isu-isu diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menganalisis dan memprioritaskan isu-isu tersebut. Analisis dilakukan untuk memahami akar permasalahan, serta potensi risiko dan dampak yang dapat timbul. Prioritasi dilakukan untuk menentukan isu mana yang harus segera ditangani dengan mengacu pada urgensi dan kompleksitas isu. Contoh, jika sebuah organisasi menghadapi ancaman boikot dari masyarakat terkait isu pelanggaran hak asasi manusia dalam rantai pasokan, manajemen isu akan memprioritaskan isu tersebut karena berpotensi merugikan reputasi perusahaan. C. Perencanaan dan implementasi. Setelah isu-isu diidentifikasi dan diprioritaskan, langkah selanjutnya adalah merencanakan dan menerapkan strategi penanganan isu. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti pengembangan pesan komunikasi, pelibatan berbagai pihak terkait, dan pembuatan langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan. Contoh, jika isu yang dihadapi adalah kecelakaan kerja yang melibatkan salah satu pekerja perusahaan, manajemen isu akan merencanakan komunikasi kepada keluarga korban, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan menyusun langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kejadian serupa. D. Monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir dalam manajemen isu adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan isu yang dilakukan. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi penanganan isu. Contoh, jika sebuah organisasi merespons isu lingkungan dengan melakukan aksi rehabilitasi hutan, manajemen isu akan memantau dan mengevaluasi apakah upaya rehabilitasi tersebut berdampak positif terhadap lingkungan dan diapresiasi oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pranata hubungan masyarakat ahli pertama, pemahaman dan penerapan manajemen isu menjadi kuncinya.
Dengan menguasai materi ini, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama dapat mengelola berbagai isu dengan baik, menjaga reputasi organisasi, dan mempertahankan hubungan yang harmonis dengan publik dan pihak terkait. 2. Manajemen komunikasi penjelasan 1. Manajemen komunikasi adalah proses mengelola dan menyelaraskan semua bentuk komunikasi dalam suatu organisasi agar terjadi pemahaman yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama, manajemen komunikasi menjadi sangat penting karena pranata hubungan masyarakat bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan komunikasi yang melibatkan organisasi dan masyarakat. Pertama, dalam manajemen komunikasi terdapat komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi dan melibatkan semua anggota organisasi. Tujuan dari komunikasi internal adalah untuk saling berbagi informasi, kebijakan, dan tujuan organisasi. Contoh dari komunikasi internal adalah rapat staf, pengumuman melalui email internal, atau papan pengumuman karyawan. Kedua, terdapat pula komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara organisasi dengan pihak eksternal, seperti masyarakat, pelanggan, atau mitra bisnis. Tujuan dari komunikasi eksternal adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan pihak eksternal, mempromosikan produk atau jasa, dan menjaga reputasi organisasi. Contoh dari komunikasi eksternal adalah konferensi pers, pameran produk, atau penulisan artikel di media massa. Selanjutnya, terdapat pula komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah komunikasi yang dilakukan saat organisasi menghadapi situasi krisis atau permasalahan yang dapat merusak reputasi organisasi. Tujuan dari komunikasi krisis adalah untuk mengelola dan meminimalisir dampak negatif dari situasi krisis tersebut. Contoh dari komunikasi krisis adalah penyampaian informasi kepada publik tentang langkah-langkah yang diambil organisasi dalam menangani situasi krisis, misalnya dengan mengadakan konferensi pers atau menyebarkan pernyataan resmi kepada media. Yang terakhir, dalam manajemen komunikasi terdapat evaluasi komunikasi. Evaluasi komunikasi dilakukan untuk mengukur efektivitas dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Tujuan dari evaluasi komunikasi adalah untuk mengetahui apakah komunikasi yang dilakukan telah mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk memperbaiki kegiatan komunikasi di masa mendatang. Contoh dari evaluasi komunikasi adalah survei kepuasan pelanggan atau analisis media sosial untuk melihat respons publik terhadap pesan yang disampaikan. Secara keseluruhan, manajemen komunikasi pada jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama melibatkan komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi krisis, dan evaluasi komunikasi. Dengan memahami dan melaksanakan manajemen komunikasi dengan baik, pranata hubungan masyarakat dapat menjadi penghubung yang efektif antara organisasi dan masyarakat, membangun citra positif organisasi, serta memastikan keberlanjutan dan keberhasilan organisasi di masa depan. Penjelasan 2. Manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan aliran informasi serta komunikasi di dalam suatu organisasi atau lembaga. Manajemen komunikasi yang efektif dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama, kemampuan dalam manajemen komunikasi sangat penting untuk menjalankan tugas sehari-hari dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. 1. Pengertian manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah suatu konsep dan praktik pengaturan serta pengendalian aliran informasi dan komunikasi dalam organisasi atau lembaga dengan tujuan menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Dalam manajemen komunikasi, informasi dan pesan disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Contoh: seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama di sebuah instansi pemerintah bertanggung jawab mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Dia harus mampu menyampaikan pesan dari pemerintah dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan juga harus diberikan secara tepat waktu agar masyarakat dapat terlibat dan memberikan respon yang diperlukan. 2. Proses komunikasi. Proses komunikasi mencakup pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima melalui media atau saluran komunikasi tertentu. Proses ini melibatkan berbagai elemen seperti pengodean, penyandian, penyampaian, penerimaan, dan penafsiran pesan. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama harus mempertimbangkan cara mengodekan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Misalnya, ketika mengkomunikasikan program pemerintah kepada masyarakat, pesan yang disampaikan harus mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana dapat membantu memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat. 3. Faktor-faktor dalam manajemen komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas manajemen komunikasi. Faktor-faktor tersebut meliputi persepsi, budaya, teknologi, dan lingkungan komunikasi. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama perlu mempertimbangkan faktor budaya dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Dalam budaya yang berbeda, makna dari pesan yang disampaikan dapat berbeda pula. Oleh karena itu, seorang pranata hubungan masyarakat perlu memahami dan menghormati budaya masyarakat yang menjadi target audiensnya agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut. 4. Peran manajemen komunikasi dalam organisasi atau lembaga. Manajemen komunikasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Dengan adanya manajemen komunikasi yang baik, informasi dan kebijakan dapat disampaikan secara efektif kepada pihak yang berkepentingan. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama memiliki peran dalam memastikan informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dia juga bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memberikan saluran komunikasi yang efektif, pranata hubungan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pemerintah. Manajemen komunikasi adalah proses pengaturan dan pengendalian aliran informasi dan komunikasi dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama, kemampuan dalam manajemen komunikasi sangat penting. Pranata hubungan masyarakat perlu mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat waktu kepada masyarakat, memperhatikan proses komunikasi yang efektif, mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi, serta menjalankan peran dalam mengelola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 3. Karakteristik media. Penjelasan 1. Karakteristik media. Media memegang peranan penting dalam masyarakat modern, baik sebagai sumber informasi, sarana komunikasi, maupun sebagai alat hiburan. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik media agar dapat menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik. Terdapat beberapa pokok materi yang perlu dipahami dalam karakteristik media, yaitu tujuan media, kebebasan media, struktur media, format media, dan media baru. Pertama, tujuan media adalah satu hal yang harus diperhatikan dalam karakteristik media. Tujuan media dapat bervariasi, antara lain untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mendidik, membawa hiburan, atau sebagai sarana komunikasi antar individu. Sebagai contoh, tujuan media televisi adalah untuk menghibur dan memberikan informasi kepada penonton. Kedua, kebebasan media sangat penting dalam karakteristik media. Kebebasan media mengacu pada kebebasan pers dalam menyampaikan informasi dan gagasan kepada masyarakat tanpa adanya hambatan atau tekanan dari pihak tertentu. Kebebasan media melindungi hak-hak jurnalis untuk menyampaikan berita secara objektif dan tanpa adanya intervensi. Contohnya, kebebasan media dijamin dalam Undang-Undang Pers di Indonesia, sehingga wartawan memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi tanpa ketakutan.
Selanjutnya, struktur media merujuk pada organisasi dan hierarki dalam industri media. Struktur media dapat berbeda antar negara, tergantung pada regulasi dan kebijakan pemerintah. Pada umumnya, industri media terstruktur dengan jelas, dimulai dari pemilik media, manajer redaksi, editor, dan jurnalis. Contohnya, pada sebuah koran, pemilik media atau perusahaan menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh operasional media tersebut. Format media mencakup bentuk atau jenis media yang digunakan dalam menyampaikan informasi, seperti cetak, elektronik, atau digital. Setiap format media memiliki ciri khasnya sendiri dan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Misalnya, media cetak seperti koran atau majalah umumnya digunakan untuk menyampaikan berita terkini kepada masyarakat, sedangkan media elektronik seperti televisi atau radio lebih efektif dalam menyampaikan informasi secara langsung. Terakhir, dalam karakteristik media, terdapat media baru yang merujuk pada perkembangan teknologi dalam industri media. Media baru meliputi platform digital seperti situs web, media sosial, dan aplikasi mobile. Media baru memungkinkan aksesibilitas yang lebih luas terhadap informasi dan memungkinkan partisipasi aktif dari pengguna. Sebagai contoh, media sosial seperti Facebook atau Instagram memungkinkan penggunanya untuk berbagi berita, foto, dan video dengan cepat kepada pengikutnya. Dalam rangkuman materi di atas, karakteristik media mencakup tujuan media, kebebasan media, struktur media, format media, dan media baru. Memahami karakteristik media sangat penting untuk dapat menggunakan media dengan efektif dan bijaksana. Dengan memahami tujuan dan struktur media, kita dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kebebasan media juga harus dijaga dan dihormati, sehingga media dapat berfungsi sebagai sarana yang objektif dan berimbang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sementara format media dan media baru memberikan kita akses yang lebih luas dan fleksibilitas dalam mengakses dan menyampaikan informasi. Penjelasan 2. Rangkuman materi, karakteristik media. Pada dasarnya, media merupakan sarana komunikasi massa yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada khalayak luas. Berikut adalah beberapa pokok materi yang menjelaskan karakteristik media secara lengkap beserta contohnya. 1. Massal media memiliki sifat massal karena dapat mencapai khalayak yang sangat luas dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya, siaran televisi dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah hanya dengan satu saluran. 2. Publik. Media bersifat publik karena isinya dapat diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang, usia, atau kepentingan individu. Hal ini memungkinkan informasi dan pesan yang disampaikan oleh media dapat menjadi bahan perbincangan dan perhatian masyarakat luas. 3. Terpadu media memiliki karakteristik terpadu karena menggunakan beragam elemen seperti teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan pesan. Misalnya, sebuah situs berita online dapat menggunakan artikel, foto, video, dan suara untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. 4. Interaktif. Karakteristik media yang interaktif memungkinkan khalayak untuk berpartisipasi atau berinteraksi dengan media yang mereka akses. Contohnya, media sosial memungkinkan pengguna untuk memberikan komentar, menyukai, atau berbagi konten yang mereka temui dengan pengguna lainnya. 5. Cepat media memiliki kecepatan dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada khalayak. Dalam era digital, berita dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial atau situs berita online. Hal ini juga mengakibatkan berita dapat berubah atau diperbarui dengan cepat. 6. Mendalam. Karakteristik media mendalam berkaitan dengan keberagaman dan kedalaman isinya. Media memiliki keleluasaan untuk menyediakan informasi yang lebih detail dan menggali lebih dalam suatu topik. Misalnya, sebuah majalah ilmiah dapat memberikan analisis mendalam mengenai suatu penemuan atau teori. 7. Terbuka. Media memiliki sifat terbuka karena memberikan kesempatan pada individu atau kelompok untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun kritik.
Misalnya, surat pembaca dalam sebuah koran memungkinkan pembaca untuk berbagi pendapat mereka mengenai suatu topik tertentu. Contoh-contoh karakteristik media di atas merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama. Sebab, dalam menjalankan tugasnya, seorang PR harus memanfaatkan karakteristik media tersebut untuk menyampaikan pesan dan informasi dengan baik kepada masyarakat. Dengan memahami karakteristik media secara menyeluruh, seorang PR dapat mengoptimalkan penggunaan media dalam upaya mencapai tujuan komunikasi organisasi dan memperoleh respon yang diinginkan dari khalayak sasarannya. 4. Media baru penjelasan 1. Berikut adalah rangkuman sebagai bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, pranata hubungan masyarakat ahli pertama, dengan tema, media baru. Pada dasarnya, media baru merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Media baru tidak hanya berfokus pada platform digital, seperti internet dan media sosial, tetapi juga mencakup berbagai bentuk media lain yang diperbarui atau muncul dalam perkembangan teknologi. Berikut adalah rangkuman materi serta penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materi yang akan diuji pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bidang pranata hubungan masyarakat ahli pertama pada tema media baru. 1. Pengertian media baru. Media baru adalah bentuk media yang muncul atau diperbaharui sebagai akibat kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi. Media ini mencakup platform digital seperti internet, media sosial, blog, serta berbagai bentuk media lainnya yang menggunakan teknologi terkini. Contoh, sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blog, dan situs berita online. 2. Peran media baru dalam masyarakat. Media baru memiliki peran penting dalam masyarakat modern. Media ini memperluas akses informasi, memungkinkan interaksi sosial yang lebih luas, serta memfasilitasi penyebaran pesan dan kampanye secara cepat dan efektif. Contoh, berita dapat dengan cepat menyebar melalui situs berita online dan media sosial, menghasilkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting. Organisasi bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa mereka dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 3. Dampak media baru dalam hubungan masyarakat. Media baru telah mengubah cara hubungan masyarakat bekerja. Kini, pranata hubungan masyarakat perlu menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan publik melalui media baru, serta memanfaatkannya dalam upaya membangun citra positif dan meningkatkan kredibilitas organisasi. Contoh, pranata hubungan masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan media massa dan memberikan informasi terkini kepada publik. Organisasi menggunakan situs web dan blog untuk membagikan materi promosi dan merespon pertanyaan dari pelanggan. 4. Tantangan bagi pranata hubungan masyarakat dalam menghadapi media baru. Perkembangan media baru juga membawa tantangan bagi pranata hubungan masyarakat. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai platform media baru, menguasai teknik komunikasi yang efektif, serta terampil dalam mengelola krisis dan isu-isu sensitif yang mungkin muncul di ruang digital. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat harus memahami bagaimana mengelola isu yang viral di media sosial, merespons komentar negatif atau keluhan dari pelanggan melalui jejaring sosial, dan membangun relasi yang baik dengan influencer digital guna meningkatkan visibilitas organisasi. Dengan menguasai dan memahami media baru, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama dapat secara efektif mengelola komunikasi dan menjaga citra organisasi dalam era digital saat ini. Penjelasan 2. Berikut adalah rangkuman mengenai materi tentang media baru sebagai bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama. Media baru mengacu pada platform dan teknologi baru yang digunakan dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan audiens. Berikut ini penjelasan lengkap dan contoh dari setiap pokok materinya. 1.
Pengertian media baru mengacu pada perkembangan teknologi dan platform digital yang memungkinkan publik untuk mengakses, berbagi, dan menciptakan konten. Media baru meliputi internet, media sosial, aplikasi mobile, podcast, blog, dan lain-lain. Contoh Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, aplikasi berita online, dan podcast. 2. Peran media baru dalam hubungan masyarakat. Media baru memiliki peranan yang penting dalam industri hubungan masyarakat. Mereka memberikan cara baru untuk berkomunikasi dengan audiens, membangun merek, dan menyampaikan pesan dengan cepat dan efektif. Media baru juga memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan audiens melalui komentar, suka, dan berbagi konten. Contoh, brand menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan mereka kepada pengikutnya. Mereka juga menggunakan media sosial untuk menjawab pertanyaan pengguna dan berinteraksi dengan audiens mereka. 3. Tantangan dalam mengelola media baru. Meskipun media baru menawarkan banyak keuntungan, ada juga tantangan yang harus dihadapi dalam mengelolanya. Tantangan ini termasuk mengelola citra merek secara online, mengelola krisis secara real-time, dan menjaga privasi dan keamanan data. Contoh, manajemen merek harus mengawasi konten yang dibagikan oleh pengguna dan merespons dengan cepat dan tepat jika ada krisis yang timbul di media sosial. 4. Keuntungan menggunakan media baru dalam hubungan masyarakat. Media baru memberikan keuntungan yang signifikan dalam industri hubungan masyarakat. Mereka memungkinkan pesan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, mempengaruhi opini publik dengan cepat, mengukur efektivitas kampanye secara real-time, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens. Contoh, sebuah kampanye kesadaran kanker menggunakan media sosial untuk mencapai ribuan pengguna dan meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan pengobatan kanker. Dalam menjawab pertanyaan terkait media baru dalam ujian seleksi, penting untuk memahami pengertian media baru, merangkum peran dan tantangan dalam mengelolanya, serta menjelaskan keuntungan dari penggunaan media baru dalam industri hubungan masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang media baru, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama dapat berkontribusi secara efektif dalam membangun citra positif dan membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. 5. Komunikasi massa. Rangkuman materi, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah salah satu bentuk komunikasi yang melibatkan penyampaian informasi kepada khalayak yang jumlahnya banyak dan tersebar luas. Materi dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama mengenai komunikasi massa meliputi 3 pokok materi, yaitu, definisi komunikasi massa, peran komunikasi massa dalam masyarakat, dan bentuk-bentuk komunikasi massa. Definisi komunikasi massa merujuk pada kegiatan penyampaian pesan atau informasi kepada khalayak yang sangat besar melalui berbagai media, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. Komunikasi massa memiliki ciri khas dalam hal jumlah penerima pesan yang sangat banyak, serta pesan yang disampaikan bersifat umum dan tidak personal. Penyampaian pesan dalam komunikasi massa bertujuan agar pesan tersebut sampai kepada khalayak dengan efektif dan efisien. Peran komunikasi massa dalam masyarakat sangat penting. Salah satu perannya adalah sebagai media informasi yang memberikan berbagai informasi terkini kepada masyarakat. Melalui komunikasi massa, masyarakat dapat mengetahui berita politik, ekonomi, sosial, hiburan, dan lain sebagainya. Komunikasi massa juga berperan sebagai sarana pendidikan yang memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi massa juga berperan dalam membentuk opini masyarakat. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa dapat membentuk persepsi dan pola pikir masyarakat terhadap suatu peristiwa atau isu tertentu. Bentuk-bentuk komunikasi massa dapat mencakup beberapa media, di antaranya adalah 1. Surat kabar. Surat kabar merupakan salah satu bentuk komunikasi massa tertua dan paling umum. Surat kabar menyajikan berita terkini, opini, artikel, dan iklan kepada pembaca. Contoh surat kabar terkenal di Indonesia antara lain Kompas,
Tempo, dan Republika. 2. Radio. Radio adalah media komunikasi massa yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyebarkan suara. Radio menyajikan berita, musik, hiburan, dan acara talk show kepada pendengarnya. Contoh radio terkenal di Indonesia antara lain Radio Rama FM, Prambors FM, dan El Sinta FM. 3. Televisi. Televisi adalah media komunikasi massa yang menggunakan gambar dan suara untuk menyampaikan pesan. Televisi menyajikan berbagai program informasi, hiburan, olahraga, dan iklan kepada pemirsa. Contoh saluran televisi terkenal di Indonesia antara lain TVRI, RCTI, dan Trans TV. 4. Internet. Internet merupakan media komunikasi massa yang semakin populer dalam era digital. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber, seperti portal berita, blog, situs jejaring sosial, dan video streaming. Contoh situs berita terkenal di Indonesia antara lain detik.com, kompas.com, dan liputan6.com. Dalam seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, pengetahuan tentang komunikasi massa menjadi sangat penting. Peserta seleksi diharapkan dapat memahami konsep, peran, dan bentuk-bentuk komunikasi massa, serta memiliki kemampuan dalam mengelola komunikasi massa untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah. 6. Publisitas. Publisitas adalah suatu cara atau strategi yang digunakan untuk memperkenalkan, mempromosikan, atau menginformasikan suatu produk, layanan, atau perusahaan kepada masyarakat luas. Dalam dunia pemasaran, publisitas sangat penting untuk membangun citra positif, meningkatkan kesadaran merek, dan mempengaruhi persepsi konsumen. Pokok materi pertama yang perlu dipahami dalam konteks publisitas adalah pengertian publisitas itu sendiri. Publisitas dapat didefinisikan sebagai segala jenis eksposur yang didapatkan oleh suatu produk, layanan, atau perusahaan melalui media massa atau platform digital. Contoh dari publisitas adalah ketika suatu produk atau perusahaan diulas dalam sebuah artikel di media cetak atau ketika sebuah selebriti mengenakan produk tersebut di acara televisi, hal ini akan memberikan eksposur positif kepada produk atau perusahaan tersebut. Pokok materi kedua yang perlu dipahami adalah manfaat dari publisitas. Publisitas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi suatu produk, layanan, atau perusahaan. Contohnya, dengan munculnya berita atau ulasan positif mengenai suatu produk di media massa, konsumen akan memperoleh keyakinan yang lebih besar terhadap produk tersebut. Dalam jangka panjang, publisitas dapat membantu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penjualan. Pokok materi ketiga yang perlu dipahami adalah strategi publisitas. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencapai publisitas yang efektif. Salah satu strategi publisitas yang umum adalah melibatkan selebriti atau influencer untuk mengendorse produk atau perusahaan. Sebagai contoh, ketika seorang selebriti dengan jumlah pengikut yang besar di media sosial mempromosikan suatu produk, hal ini dapat menciptakan buzz dan meningkatkan kesadaran merek. Selain itu, publisitas juga dapat dicapai melalui media relations, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan media massa. Dalam strategi ini, perusahaan atau organisasi berusaha untuk membangun hubungan yang erat dengan wartawan dan redaksi media, sehingga mereka akan cenderung memberikan liputan positif atau memuat berita-berita terkait dengan perusahaan tersebut. Pokok materi terakhir yang perlu dipahami adalah evaluasi publisitas. Setelah melaksanakan strategi publisitas, penting untuk melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai. Evaluasi ini melibatkan mengumpulkan dan menganalisis berbagai data, seperti jumlah penayangan, media yang memberikan liputan, persepsi konsumen, dan peningkatan penjualan. Evaluasi ini akan membantu dalam mengukur efektivitas kampanye publisitas yang telah dilakukan dan juga memberikan ide untuk perbaikan di masa depan.
Dalam konteks seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan sebagai pranata hubungan masyarakat ahli pertama, pemahaman yang mendalam mengenai publisitas menjadi sangat penting. Melalui publisitas yang efektif, seorang pranata hubungan masyarakat dapat membantu pemerintah atau instansi tempatnya bekerja dalam membangun citra positif, mempromosikan program atau kebijakan, serta meningkatkan interaksi dan hubungan dengan masyarakat. Dalam menyikapi tema publisitas, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama perlu memiliki pengetahuan yang lengkap dalam pengertian, manfaat, strategi, dan evaluasi publisitas. Dengan demikian, kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kampanye publisitas akan meningkat, sehingga mereka dapat menjadi profesional yang kompeten dalam bidangnya. 7. Penulisan kehumasan. Berikut adalah rangkuman sebagai bahan ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan, pranata hubungan masyarakat ahli pertama, dengan tema, penulisan kehumasan. Penulisan kehumasan merupakan suatu keterampilan dalam bidang komunikasi yang berfokus pada upaya membangun dan memelihara hubungan yang baik antara organisasi, lembaga dengan publiknya melalui tulisan. Dalam pekerjaannya, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama dibekali dengan pengetahuan dan keahlian yang mencakup beberapa pokok materi seperti berikut. 1. Dasar-dasar penulisan kehumasan. Materi ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar dalam penulisan kehumasan, seperti pemilihan kata yang tepat, tata bahasa yang baik dan benar, gaya penulisan yang eksploratif, serta memperhatikan audiens audin. Sebagai contoh, seorang pranata hubungan masyarakat dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum agar pesan yang ingin disampaikan lebih efektif. 2. Teknik penulisan berita. Materi ini membahas tentang teknik penulisan berita yang sesuai dengan standar jurnalistik. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama harus menguasai struktur penulisan berita yang meliputi siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh penggunaan teknik ini adalah dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh organisasi kepada media massa. 3. Penulisan surat resmi dan nota dinas. Materi ini memberikan penjelasan tentang cara menulis surat resmi dan nota dinas yang berlaku di lingkungan kerja pemerintah. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama perlu memahami format, kalimat yang formal dan tepat, serta etika dalam penulisan surat resmi dan nota dinas. Contohnya, dalam menyampaikan undangan atau pemberitahuan resmi kepada stakeholder terkait. 4. Penulisan rilis pers. Materi ini mengajarkan tentang teknik penulisan rilis pers yang efektif. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama harus mampu menyampaikan informasi secara singkat, padat, dan menarik bagi media massa. Contoh penerapan penulisan ini adalah dalam menyampaikan informasi terkait pencapaian atau kegiatan organisasi kepada publik melalui pers rilis. 5. Penulisan konten media sosial. Materi ini membahas tentang cara menulis konten yang menarik dan interaktif di media sosial. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama perlu memahami penggunaan kata, gambar, dan hashtag yang relevan untuk meningkatkan engagement dari pengguna media sosial. Contoh penggunaan penulisan konten media sosial dapat terlihat dalam postingan Instagram atau tweet di Twitter yang mendukung kegiatan atau kampanye organisasi. Menguasai materi-materi di atas sangat penting bagi seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama. Dengan memahami dasar-dasar penulisan kehumasan, teknik penulisan berita, penulisan surat resmi dan nota dinas, penulisan rilis pers, serta penulisan konten media sosial, mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun hubungan positif antara organisasi dan publiknya. 8. Media massa. Rangkuman materi, pranata hubungan masyarakat ahli pertama, media massa. Pranata hubungan masyarakat ahli pertama adalah salah satu posisi dalam penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam tugas mereka, mereka akan berurusan dengan media massa. Media massa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas.
Dalam rangkuman ini, akan dijelaskan pokok materi mengenai media massa secara lengkap beserta contohnya. 1. Definisi media massa. Media massa adalah saluran komunikasi massa yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Media massa mencakup berbagai bentuk seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, dan internet. Tujuan media massa adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada audiens. Contoh: surat kabar, Kompas, Jawa Pos. Majalah, Tempo, Gatra. Televisi, TVRI, Trans TV. Radio, Prambors, Indika FM. Internet, detik.com, kompas.com. 2. Fungsi media massa. A. Fungsi informasi. Media massa menyediakan informasi aktual dan terpercaya kepada khalayak luas. Mereka memberikan berita, laporan, dan artikel mengenai berbagai topik seperti politik, ekonomi, sosial, hiburan, dan olahraga. Contoh, berita peristiwa terkini seperti pilkada, kenaikan harga BBM, dan pertandingan sepak bola. B. Fungsi pendidikan. Media massa juga berperan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat. Mereka menyediakan artikel, rubrik, dan program kuliah yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Contoh, program televisi dokumenter mengenai sejarah, sains, dan budaya. C. Fungsi hiburan. Media massa juga memberikan konten hiburan kepada masyarakat. Mereka menyediakan acara dan artikel mengenai film, musik, dan olahraga. Contoh, program musik di radio, ulasan film di surat kabar. D. Fungsi penyebaran opini. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Mereka memberikan ruang bagi warga masyarakat untuk berpendapat dan mengemukakan ide mereka. Contoh, kolom opini di surat kabar, forum diskusi di internet. 3. Kelebihan dan kelemahan media massa. A. Kelebihan. Dapat mencakup khalayak luas. Mampu memberikan informasi yang cepat dan akurat. Memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. B. Kelemahan. Terjadinya bias dalam penyajian berita. Berpotensi menyebarkan informasi yang tidak akurat atau hoaks. Terkadang terlalu banyaknya informasi yang dapat membingungkan masyarakat. Contoh, penyajian berita yang condong ke satu pihak politik, penyebaran hoaks di media sosial. Kesimpulan, media massa merupakan saluran komunikasi massa yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara luas. Mereka memiliki fungsi utama sebagai alat informasi, pendidikan, hiburan, dan penyebaran opini. Kelebihan dan kelemahan media massa perlu diakui agar masyarakat dapat mengonsumsi informasi dengan bijak. Dengan memahami pokok materi ini, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama diharapkan mampu berinteraksi dengan media massa secara efektif serta dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada publik. 9. Kegiatan-kegiatan Humas. Rangkuman materi, kegiatan-kegiatan Humas. Pentingnya humas dalam organisasi. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat yang berfungsi sebagai juru bicara atau mediator antara suatu organisasi dan masyarakat. Kegiatan-kegiatan humas sangat penting dalam membangun citra positif organisasi serta menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Media relations. Kegiatan ini mencakup hubungan antara humas dengan media massa. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh liputan positif dari media terkait organisasi atau perusahaan. Contoh, mengadakan konferensi pers, membantu jurnalis dalam penyusunan berita, menyebarkan siaran pers kepada media. Public Relations Campaigns. Kegiatan ini melibatkan perencanaan, pengembangan, dan implementasi kampanye humas agar pesan organisasi atau perusahaan sampai kepada publik. Contoh, membuat proposal kampanye humas, menyusun strategi komunikasi, melibatkan publik dalam kegiatan sosial. Internal communication. Kegiatan ini berkaitan dengan komunikasi internal di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada karyawan atau anggota organisasi.
Contoh, mengirimkan email, membuat buletin board, mengadakan rapat karyawan. Event planning, kegiatan ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan acara atau kegiatan tertentu yang berhubungan dengan organisasi atau perusahaan. Contoh, mengatur konferensi, melaksanakan seminar, mengadakan acara penggalangan dana. Crisis Communication. Kegiatan ini terkait dengan penanganan situasi krisis yang dapat mempengaruhi citra organisasi atau perusahaan. Contoh, menyiapkan rencana respons krisis, merespon isu negatif dengan cepat, memberikan klarifikasi kepada publik jika terjadi kesalahpahaman. Social Media Management, kegiatan ini melibatkan pengelolaan dan penggunaan media sosial untuk membangun brand awareness dan interaksi dengan publik. Contoh, membuat konten yang menarik untuk media sosial, merespon komentar atau pesan dari pengguna, melakukan analisis kinerja media sosial. Kegiatan-kegiatan humas merupakan bagian penting dalam membentuk citra positif dan menjaga hubungan baik dengan publik. Melalui media relations, public relations campaigns, internal communication, event planning, crisis communication, dan social media management, humas dapat mencapai tujuan tersebut. Seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama perlu memahami dan mampu melaksanakan setiap kegiatan humas dengan baik agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi atau perusahaan. 10. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Komunikasi organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan suatu organisasi dengan efektif. Dalam konteks jabatan pranata hubungan masyarakat ahli pertama, kemampuan dalam berkomunikasi organisasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Pokok materi pertama yang perlu dipahami dalam komunikasi organisasi adalah pengertian komunikasi organisasi itu sendiri. Komunikasi organisasi adalah proses penyampaian pesan secara formal dan informal dalam suatu organisasi. Pesan-pesan tersebut dapat berupa informasi, perintah, ide, serta gagasan-gagasan lainnya. Contoh dari komunikasi organisasi adalah pengumuman resmi dari atasan kepada bawahan, laporan proyek kepada pimpinan, atau rapat tim. Selanjutnya, contoh pokok materi dalam komunikasi organisasi adalah tujuan komunikasi organisasi. Tujuan dari komunikasi organisasi adalah untuk mencapai pemahaman yang jelas dan saling mengerti antara anggota organisasi. Tujuan ini dapat mencakup pengiriman instruksi, koordinasi kegiatan, membangun hubungan yang baik antar anggota, memotivasi karyawan, atau menyampaikan perubahan yang akan terjadi di dalam organisasi. Selain itu, penting untuk memahami jenis-jenis komunikasi organisasi. Terdapat dua jenis komunikasi organisasi, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal adalah komunikasi yang dilakukan secara resmi dan terstruktur sesuai dengan aturan dan hierarki dalam organisasi. Contohnya adalah surat resmi, memo, laporan, atau rapat formal. Sedangkan komunikasi informal adalah komunikasi yang tidak terikat oleh aturan formal dan lebih bersifat personal. Contohnya adalah obrolan di ruang kerja, percakapan di kantin, atau email informal antar rekan kerja. Penting juga untuk mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. Faktor-faktor ini dapat berupa bahasa yang digunakan, budaya organisasi, teknologi yang digunakan dalam komunikasi, serta kemampuan komunikasi individu. Contohnya, jika terdapat perbedaan bahasa yang digunakan antara anggota organisasi, maka pesan yang disampaikan dapat terdistorsi dan tidak dipahami dengan benar oleh penerima. Terakhir, pokok materi yang perlu dipahami dalam komunikasi organisasi adalah hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan-hambatan ini dapat berupa kekurangjelasan pesan, gangguan fisik atau teknis dalam komunikasi, perbedaan interpretasi, atau adanya konflik atau kepentingan yang bertentangan di dalam organisasi. Contoh dari hambatan komunikasi organisasi adalah salah paham antara atasan dan bawahan akibat pesan yang tidak jelas,
gangguan koneksi jaringan internet saat mengirim email, atau konflik antara tim yang berbeda pendapat. Dalam ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, pemahaman dan pengetahuan mengenai komunikasi organisasi sangat penting. Materi-materi di atas perlu dipahami dengan baik, karena kemampuan berkomunikasi organisasi yang efektif menjadi syarat penting dalam menjalankan tugas di bidang pranata hubungan masyarakat. 11. Komunikasi interpersonal. Rangkuman materi, komunikasi interpersonal. Pentingnya komunikasi interpersonal tidak bisa ditinjau dengan sebelah mata. Komunikasi interpersonal merupakan proses saling berbagi informasi, ide, dan perasaan antara individu-individu yang berinteraksi secara langsung. Dalam konteks pranata hubungan masyarakat ahli pertama, kemampuan komunikasi interpersonal yang baik adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas profesional dan berinteraksi dengan masyarakat. Penjelasan lengkap dan contoh. 1. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih melalui kontak tatap muka atau pertemuan langsung. Bentuk komunikasi ini melibatkan tindak tanduk, ungkapan verbal dan nonverbal, serta perdagangan informasi yang berlangsung secara empati. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama melakukan pertemuan dengan anggota masyarakat untuk mendiskusikan masalah sosial yang mempengaruhi mereka. Dalam pertemuan tersebut, pranata hubungan masyarakat perlu menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal untuk memahami perasaan, kebutuhan, dan pandangan masyarakat serta menyampaikan informasi yang dibutuhkan dengan jelas. 2. Komponen komunikasi interpersonal. A. Ungkapan verbal, penggunaan kata-kata, kalimat, dan pidato dalam komunikasi interpersonal. Ungkapan ini harus dipilih dengan hati-hati untuk menyampaikan pesan dengan efektif dan menghindari kekeliruan. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ketika memberikan instruksi kepada masyarakat dalam sebuah pertemuan. B. Ungkapan nonverbal, keterlibatan gestur tubuh, ekspresi wajah, postur tubuh, kontak mata, dan kehadiran fisik bertujuan menyampaikan emosi dan pesan yang kuat pada tingkat bawah sadar. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama menggunakan kontak mata yang lemah sambil tersenyum pada anggota masyarakat, menunjukkan sikap terbuka dan ramah. C. Tindak tanduk, cara seseorang berperilaku, termasuk menghargai, menjaga integritas, dan mengindikasikan kepedulian terhadap orang lain. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan penuh kesabaran saat warga masyarakat mengungkapkan masalah mereka, menunjukkan sikap empati. 3. Keuntungan komunikasi interpersonal yang baik. A. Memperkuat hubungan, komunikasi interpersonal yang baik dapat memperkuat hubungan antara pranata hubungan masyarakat dan masyarakat. Hal ini berarti masyarakat akan lebih terbuka untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. B. Meningkatkan keterbukaan, dengan komunikasi interpersonal yang baik, masyarakat akan merasa nyaman untuk berbagi ide, perasaan, dan masalah yang mereka hadapi. Ini membantu pranata hubungan masyarakat memahami masalah yang terjadi di masyarakat dan berkontribusi dalam menemukan solusinya. C. Memperkuat kepercayaan, komunikasi interpersonal yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan antara pranata hubungan masyarakat dan masyarakat. Dengan adanya kepercayaan yang kuat, masyarakat akan lebih menerima saran dan informasi yang disampaikan oleh pranata hubungan masyarakat. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik bisa membangun hubungan yang kuat dan masyarakat akan lebih percaya pada informasi dan rekomendasinya. Secara keseluruhan, keterampilan komunikasi interpersonal yang baik merupakan elemen penting dalam pekerjaan pranata hubungan masyarakat ahli pertama. Dengan komunikasi interpersonal yang efektif, pranata hubungan masyarakat dapat menjalankan tugas-tugas profesionalnya dengan baik serta membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat yang menjadi target kerjanya.
12. Teori komunikasi. Teori komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama untuk mencapai pemahaman dan interaksi yang efektif antara satu sama lain. Teori komunikasi adalah kerangka pemahaman yang digunakan untuk menjelaskan tujuan, proses, dan efek dari komunikasi. Ada beberapa pokok materi dalam teori komunikasi yang perlu dipahami oleh pranata hubungan masyarakat ahli pertama, yaitu 1. Definisi komunikasi. Definisi komunikasi merujuk pada pertukaran informasi dan pemahaman antara dua individu atau lebih. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti lisan, tulisan, atau nonverbal. Tujuan dari komunikasi adalah untuk memberikan pesan yang efektif ke penerima. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama di kantor pemerintahan memberikan presentasi kepada masyarakat tentang program pemerintah terkait kesehatan. Dia menggunakan bahasa yang jelas dan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. 2. Model komunikasi. Model komunikasi adalah representasi grafis dari proses komunikasi. Model ini membantu dalam memahami elemen dan proses yang terlibat dalam komunikasi. Beberapa model komunikasi yang umum digunakan adalah model linier, model interaksi, dan model transaksional. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama sedang menggunakan model komunikasi linier saat memberikan instruksi secara tertulis kepada bawahan melalui email resmi. Pesan ditulis oleh pengirim dan diterima oleh penerima. Tidak ada interaksi langsung antara keduanya. 3. Faktor-faktor komunikasi. Faktor-faktor komunikasi meliputi pesan, saluran, pengirim, penerima, dan konteks. Pesan adalah isi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Saluran adalah media atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Pengirim adalah individu yang membuat dan mengirim pesan, sedangkan penerima adalah individu yang menerima dan memahami pesan. Konteks adalah lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama menyampaikan pesan lisan kepada masyarakat melalui radio lokal. Pesan yang ingin disampaikan adalah informasi tentang bantuan sosial yang tersedia bagi masyarakat terdampak bencana alam. Radio dipilih sebagai saluran komunikasi karena dapat mencapai audiens yang luas. 4. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah kendala atau gangguan yang dapat menghambat pemahaman yang efektif antara pengirim dan penerima. Hambatan komunikasi dapat berupa hambatan fisik, psikologis, linguistik, atau organisasional. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama mengalami hambatan komunikasi linguistik ketika berkomunikasi dengan masyarakat yang menggunakan bahasa daerah yang tidak ia pahami dengan baik. Hambatan ini dapat menghambat pemahaman pesan yang ingin disampaikan. 5. Efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi berkaitan dengan sejauh mana pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh penerima. Komunikasi yang efektif adalah ketika tujuan komunikasi tercapai dan tidak terjadi kesalahpahaman. Contoh, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama di sebuah lembaga pemerintahan menyusun pesan tertulis yang jelas dan terstruktur tentang kebijakan baru yang akan diterapkan. Pesan tersebut mengandung informasi yang lengkap dan dapat dipahami oleh penerima, sehingga tujuan komunikasi tercapai dengan baik. Dalam mengejar profesi sebagai pranata hubungan masyarakat ahli pertama, pemahaman tentang teori komunikasi sangat penting. Dengan memahami pokok materi di atas, seorang pranata hubungan masyarakat ahli pertama dapat mengelola komunikasi dengan lebih efektif dan memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat dengan baik. 13. Model komunikasi. Materi, model komunikasi. Pengertian, model komunikasi merupakan suatu konsep atau gambaran yang digunakan untuk memahami bagaimana interaksi komunikasi antara individu atau kelompok terjadi. Model ini menjelaskan bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dipahami dalam suatu proses komunikasi. Penjelasan dan contoh dari setiap pokok materi.
1. Model linear one-way. Model komunikasi linear adalah model yang menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses yang berjalan secara satu arah, dari seorang pengirim pesan kepada penerima pesan. Penerima hanya bertindak sebagai pendengar pasif dan tidak memberikan umpan balik. Contohnya adalah pengumuman dari pemerintah kepada masyarakat melalui televisi. Pesan yang disampaikan oleh pemerintah tidak memperoleh tanggapan langsung dari masyarakat. 2. Model interaksional two-way. Model komunikasi interaksional menggambarkan komunikasi sebagai suatu proses dua arah yang melibatkan pertukaran pesan antara pengirim dan penerima. Terdapat umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Contohnya adalah interaksi antara seorang pembicara dengan audiensnya dalam sebuah seminar. Dalam hal ini, audiens memberikan tanggapan dan bertanya kepada pembicara. 3. Model transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model yang menekankan pentingnya konteks dan pemahaman bersama dalam proses komunikasi. Pengirim dan penerima pesan saling terlibat dalam interaksi yang kompleks, dan keduanya berperan sebagai pengirim dan penerima sekaligus. Contohnya adalah percakapan antara dua teman yang sedang saling bertukar pendapat dan ide. Kedua pihak saling berkontribusi dalam menyampaikan dan memahami pesan. 4. Model komunikasi berbasis media. Model komunikasi berbasis media menggambarkan bagaimana komunikasi terjadi melalui berbagai media, seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Pesan dikirim melalui media tersebut kepada khalayak yang luas. Contohnya adalah siaran berita di televisi atau siaran radio yang menyampaikan informasi kepada pendengar atau penonton. 5. Model komunikasi organisasi. Model komunikasi organisasi menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi dalam lingkungan kerja atau organisasi. Model ini mencakup komunikasi antara atasan dan bawahan, antar departemen, serta komunikasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah pertemuan staf di kantor, di mana atasan memberikan arahan kepada bawahan dan menerima umpan balik dari mereka. Dalam menghadapi ujian seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi formasi jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, pemahaman mengenai model komunikasi sangat penting. Dengan memahami berbagai model komunikasi, calon pegawai dapat mengaplikasikan konsep tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai Pranata Hubungan Masyarakat. 14. Metode penelitian komunikasi. Metode penelitian komunikasi. Metode penelitian komunikasi merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam bidang komunikasi. Metode ini membantu peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena komunikasi serta menghasilkan temuan yang valid dan objektif. Dalam modul ini, kita akan mengupas tuntas mengenai beberapa pokok materi yang berkaitan dengan metode penelitian komunikasi. 1. Definisi metode penelitian. Metode penelitian adalah serangkaian langkah terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam rangka memecahkan masalah penelitian. Dalam penelitian komunikasi, metode penelitian digunakan untuk mempelajari berbagai aspek komunikasi antara individu, kelompok, organisasi, atau masyarakat. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti pengaruh media massa terhadap konsumsi masyarakat terhadap produk tertentu. Dia menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan terkait dengan kebiasaan konsumsi dan sumber informasi yang digunakan responden. 2. Desain penelitian. Desain penelitian adalah skema atau rencana yang digunakan untuk mengatur langkah-langkah dalam proses penelitian. Desain penelitian harus dipilih dengan hati-hati berdasarkan tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik populasi yang diteliti. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti pengaruh faktor sosial terhadap perubahan perilaku politik pada pemilih muda. Dia memilih desain penelitian cross-sectional, di mana data dikumpulkan pada satu waktu tertentu dari sampel pemilih muda yang berbeda-beda. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.
Beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian komunikasi antara lain survei, wawancara, observasi, dan analisis konten. Contoh, seorang peneliti ingin menguji efektivitas pesan iklan dalam mengubah sikap dan perilaku konsumen. Dia menggunakan teknik eksperimen dengan membuat kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, kemudian mengukur perbedaan respons antara kedua kelompok setelah terpapar pesan iklan yang berbeda. 4. Analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan, memeriksa, dan menginterpretasi data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknik atau alat analisis tertentu. Tujuan dari analisis data adalah untuk menemukan pola atau hubungan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Contoh, seorang peneliti telah mengumpulkan data belanja iklan dari beberapa perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Dia menggunakan analisis regresi statistik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jumlah uang yang dihabiskan untuk iklan dan peningkatan penjualan perusahaan. Metode penelitian komunikasi merupakan alat yang penting dalam menghasilkan pengetahuan yang mendalam tentang komunikasi. Dalam modul ini, kita telah membahas beberapa pokok materi yang berkaitan dengan metode penelitian komunikasi, termasuk definisi, desain penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Memahami dan menguasai metode penelitian komunikasi akan membantu calon pranata hubungan masyarakat ahli pertama untuk menjalankan tugas-tugas penelitian dengan efektif dan menghasilkan temuan yang berkualitas. 15. Audit komunikasi. Audit komunikasi. Pengertian dan tujuan audit komunikasi. Audit komunikasi adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Audit ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai tujuan komunikasinya, mengidentifikasi potensi perbaikan dalam komunikasi, serta mengevaluasi kebutuhan dan efektivitas saluran komunikasi yang digunakan. Contoh, sebuah pemerintah daerah mengadakan audit komunikasi untuk mengevaluasi efektivitas kampanye penyuluhan tentang kebersihan lingkungan. Dalam audit ini, organisasi tersebut akan mengukur sejauh mana pesan tersebut tersampaikan kepada masyarakat, mengidentifikasi potensi perbaikan dalam penyampaian pesan, serta mengevaluasi saluran komunikasi apa yang paling efektif untuk mencapai target audiens. Langkah-langkah dalam audit komunikasi. 1. Identifikasi tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Langkah pertama dalam audit komunikasi adalah mengidentifikasi tujuan komunikasi yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ini harus jelas dan spesifik agar dapat diukur dalam proses audit. Contoh, organisasi X ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. 2. Analisis pemangku kepentingan stakeholder analysis. Langkah kedua adalah melakukan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi siapa saja yang berkepentingan dengan organisasi dan mempengaruhi komunikasi. Analisis ini membantu dalam menyusun strategi komunikasi yang efektif. Contoh, organisasi X mengidentifikasi bahwa pemangku kepentingan mereka adalah masyarakat umum, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat yang peduli dengan penyalahgunaan narkoba. 3. Penyusunan metode pengumpulan data. Selanjutnya, penyusunan metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam proses audit. Metode yang digunakan dapat berupa wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Contoh, organisasi X menggunakan metode wawancara dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data tentang efektivitas kampanye penyuluhan anti narkoba. 4. Evaluasi saluran komunikasi yang digunakan. Audit komunikasi juga melibatkan evaluasi saluran komunikasi yang digunakan oleh organisasi. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan relevansi saluran komunikasi tersebut. Contoh, organisasi X mengevaluasi efektivitas pemasangan spanduk, leaflet, dan media sosial dalam menyampaikan pesan anti narkoba kepada masyarakat. 5.
Analisis data dan penyusunan rekomendasi. Langkah terakhir dalam audit komunikasi adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dan menyusun rekomendasi perbaikan. Analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik statistik dan penyusunan rekomendasi harus didasarkan pada temuan yang relevan. Contoh, berdasarkan hasil analisis data, organisasi X merekomendasikan peningkatan penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi utama dalam kampanye anti-narkoba. Melalui audit komunikasi, organisasi dapat memperbaiki efektivitas komunikasinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disebutkan di atas, organisasi dapat mengevaluasi dan meningkatkan komunikasinya dengan lebih efektif.